Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami sedang berada di salah satu sekolah yang ada di Takalar, tepatnya di SMK Negeri 2 Takalar. Kali ini kami akan melakukan observasi mengenai standar pendidikan yang ada di Indonesia, terkhusus pada standar isi dan standar sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri 2 Takalar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ulan Nabila Sofyan. Saya Noval Falaki. Dan saya Ulbah. Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Oke, langsung saja. Halo sahabat semuanya, kali ini kami berada di SMK Negeri 2 Takalar. Di tempat ini kami akan melakukan observasi dan wawancara dengan para tenaga pendidik yang ada di sekolah ini. Wawancara kami kali ini mengenai dua standar pendidikan nasional, yaitu standar sarana dan prasarana dan standar isi. Standar sarana dan prasarana berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan, sedangkan standar isi berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Adapun target wawancara kami yaitu Ibu Hasmawati SPD selaku Ketua Lab Jurusan dan Bapak Wahyudin Rahim SPD selaku Ketua Kurikulum dan Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Takalar. Simak berikut video wawancara kami. Minta waktunya sebentar Bu, saya atas nama Ulba ingin mewawancarai Ibu terkait ruangan dan sarana penunjang yang ada di sekolah ini. SMK 2 ya. Baik Bu, yang terkait laboratoriumnya sendiri Bu, yang berfungsi itu Bu ada berapa banyak ya Bu? 3 ruangan. 3 ruangan? Ya, 3 lab. 3 lab. Masing-masing labnya itu Bu, lab apa saja Bu yang Komputer semua. 3. komputer sebelum? Kan jurusan TKJ toh? Iya Bu. Iya, lab komputer 3. Terus terkait ada tidak Bu ruang perpustakaan yang digunakan Ada. untuk sarana? Ada. Berapa banyak Bu ruangan? Satu untuk ruangan perpustakaan. Punyanya Satu SMK 2 kan di sini atau punyanya jurusan? Punyanya SMK 2. Satu perpustakaan. Satu Perpustakaan sekolah di. Iya Bu. Akan terkait Bu ruangan administrasi atau TU-nya Bu, untuk perabotan komputernya sendiri Bu lengkap dan terawat atau bagaimana ya Bu? Lengkap terawat. Iya. Untuk lab toh? Iya Bu. Di setiap ruangan Bu rata-rata komputernya ada berapa banyak ya Bu yang berfungsi? Rata-rata 28. Jadi, di antara komputer yang dimiliki Bu di setiap ruangan ada apa sering ada ya Bu yang bermasalah? Ya, kadang bukan sering ya, kadang. Kalau sering kan selalu toh? Iya, iya Bu. Ada Bu poinnya gitu. Bisa Bu saya tanya terkait ruang umum Bu? Ruang-ruangan umum Bu. Contoh ruangan umum itu apa? Kayak ruangan OSIS-nya Bu bersih dan terawat atau bagaimana? Bersih terawat lah ya. Ada Bu aula atau ruangan yang dijadikan untuk tempat pertemuan? Seberapa banyak Bu ruangan yang biasa dijadikan aula untuk pertemuan secara umum Bu? Satu. Karena agak luas. Apakah Bu terkait lapangan upacara dan lapangan olahraga di sini Bu memadai untuk Upacara memadai, olahraga cukup. Karena kan sering ke lapangan anak-anak toh. Ayo. Terus Bu terkait media-media pembelajaran untuk penunjang setiap mengajar Bu, apakah memadai Bu atau bagaimana? Media memadai kalau gitu aja. Terus Bu, terkait ruang ibadah Bu di sekolah ini Ada musola. Ada Bu misal. Berapa banyak Bu yang musolanya yang ada di sini Bu? Hah?
musola yang terdapat di sini Bu? Ada satu. Iya, satu musola. Terus Bu, terkait perlengkapan ibadah di musola tersebut Bu? Lengkap. Umum tuh Al-Quran, sajadah, mukena. Iya, Bu. Terus Bu, apa di sekolah ini Bu juga terdapat ruang BK yang Ada. Bu? Terus terkait ruang guru Bu di sekolah ini Bu, ada berapa ruangan Bu? Apa Satu ruangan. di sini satu ruangan Bu? Ruang guru. Terus Bu, terkait ruang UKS-nya ya Bu, di sini disediakan ruang UKS Bu? Ada. Ruang kelas. Terkait perlengkapan UKS-nya sendiri Bu, yang Cukup lengkap. Cukup. Standar ya. Iya. Standar UKS yang ada di sekolah. Cukup lengkap. selain Bu, laboratorium komputer, apa ada laboratorium lain Bu? Bengkel dia. Bengkel saya. Bengkel dengan ada lagi lab jurusan. Setiap jurusan pokoknya punya bengkel dan labnya masing-masing. Terkait Bu, di ruang administrasi TU Bu, apa perabotan untuk kayak komputer atau Ada. lengkap Bu? Iya. Cukup Bu, terima kasih. Terima kasih banyak. Selanjutnya, standar isi. Mohon maaf Pak, sebelumnya karena menyita waktu Bapak, saya ingin menanyakan mengenai standar kurikulum. Kalau boleh tahu, kurikulum yang digunakan saat ini adalah kurikulum apa Pak? Apakah masih KTSP atau sudah K13? Iya. Sekarang yang kami pakai adalah kurikulum 2013 revisi. 2013 kan muncul kurikulum 2013. Kemudian 2014 muncul lagi kurikulum K13 perubahan. Kemudian sekarang 2018 muncul kurikulum 2013 revisi. Meskipun sekarang tahun ajaran baru tempo hari muncul lagi kurikulum Merdeka Belajar. Tapi itu belum kami gunakan. Itu hanya diperuntukkan bagi SMK Pusat Keunggulan. Di Takalar ini baru satu yang gunakan. Baru SMK Negeri 7 Takalar. Mungkin tahun ajaran depan baru kami gunakan kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya Pak, saya ingin menanyakan saat pergantian kurikulum, apakah kendala yang sering terjadi bagi siswa, begitupun juga bagi tenaga pendidik sendiri? Kalau siswa, saya pikir siswa biasa tidak peduli dengan hal itu. Palingan dia merasa bahwa ada perubahan proses metode pembelajaran itu, Ji. Yang banyak biasa ada kendala di guru, terutama pengadministrasian. Karena saya melihat setiap pergantian kurikulum itu berubah proses administrasi, terutama bahan ajar, modul pembelajaran, kemudian rencana pembelajaran, semua itu ada perubahan. Walaupun ujung-ujungnya kalau kita telaah ternyata sama juga, sama. SKL misalnya berubah standar kelulusan, setelah diusut ternyata sama, tetap sama. Jadi kendalanya biasa hanya di guru yang akan mengajar karena adanya perubahan model administrasi pembelajaran itu. Terkait ya Pak, tadi yang dikatakan Pak, itu kurikulum beralih ke kurikulum reedisi revisi itu Pak, Ya. tahun kapan ya Pak? Ya. Apakah pas tahun kurikulum tersebut launching Pak, atau kayak 1 tahun atau berapa tahun kemudian baru diterapkan di SMK ini Pak? Ya. Saya melihat begini perkembangan kurikulum di Indonesia. Setiap ada, apakah itu proses kebetulan atau tidak, setiap ada pergantian kementerian, Menteri Pendidikan pasti biasanya akan berubah kurikulum. 2013 muncul kurikulum 2013. Kemudian 2014 muncul lagi kurikulum perubahan. Kurikulum 2013 perubahan. Kemudian 2018 muncullah kurikulum K13 revisi. Itu yang kami gunakan sampai sekarang. Karena mungkin itu atau mungkin hanya kebetulan setelah terjadi pergantian Menteri Pendidikan ke Mas Nadiem Makarim, ada perubahan kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka, walaupun belum diwajibkan kepada semua sekolah.
Jadi perubahan kurikulum itu memang saya melihatnya begitu. Apakah ini hanya gara-gara kebetulan setiap ada pergantian menteri terjadi perubahan kurikulum? Sebelumnya Pak, apakah sudah ada rencana Pak untuk beralih ke kurikulum Merdeka Pak? Ya, untuk sekolah kami Kak, saya sudah siapkan. Saya sudah siapkan, kan begini. Perubahan kurikulum artinya seluruh proses kebijakan yang kita lakukan di sekolah itu tergantung perintah atasan. Kita tidak bisa semena-mena bilang kami mau pakai kurikulum ini karena itu menguntungkan bagi kami, tidak. Tergantung kebijakan dari dia. Dalam hal ini karena SMK di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, kita menunggu instruksi itu. Sesuai surat perintah waktu itu bahwa yang boleh merubah kurikulum 2013 revisi ke kurikulum Merdeka itu hanya sekolah yang sudah termasuk ke dalam SMK pusat keunggulan. Kita waktu itu baru proses pendaftaran. Ini baru-baru 2 hari yang lalu sudah ada pengumuman penetapan sekolah yang termasuk sekolah pusat keunggulan. Ada 200 sekolah dari 2.600 pendaftar. Kita sudah masuk. Jadi kemungkinan nanti tahun ajaran depan bulan Juli 13 Juli kami gunakan kurikulum baru. Tapi kami sudah antisipasi. Kami sudah beberapa kali di rapat kami sudah sosialisasikan. Kami sudah antisipasi juga dengan memberikan mensosialisasikan ke guru-guru tentang administrasi pembelajaran yang ada supaya mereka nanti di tahun ajaran baru setelah ada kurikulum baru tidak kaget, karena saya lihat perubahannya itu berubah di administrasi pembelajaran. Dulu guru menyiapkan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, nanti itu tidak ada RPP katanya. Setelah saya lihat yang ada itu hanya bahan ajar. Setelah saya lihat item-itemnya bahan ajar sama juga ada tuh RPP di dalamnya, nama yang berubah itu. Disampaikan secara tersirat ya Pak? Iya, saya sudah sosialisasi, sudah beberapa kali sosialisasi. Jadi nanti guru kami tidak akan kaget kalau ternyata langsung kita disuruh berubah. Dari kira-kira Pak, dari segi kesiapan siswa untuk beralih kurikulum Pak, dari pandangan Bapak sendiri, apakah mereka bisa langsung menyesuaikan Pak, atau mungkin Bapak ada kendala ya Pak untuk awal-awalannya nanti? Biasanya siswa itu dia tidak peduli dengan itu. Karena begini, siswa hanya menerima. Yang berubah ini adalah kurikulum. Di dalamnya yang berubah adalah mode proses pembelajaran dan model proses penilaian. Itu yang berbeda. Pada saat guru melakukan aksi model pembelajaran yang baru, model penilaian yang baru, justru siswa biasa justru antusias. Karena dia tidak jenuh dengan model yang selama ini. Selama ini kan kita diatur dengan model pembelajaran. Kita diintervensi dari atas bahwa model. Kalau ini kurikulum Merdeka tidak. Justru guru diberi kesempatan berinovasi untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Itu. Dia tidak dituntut lagi bahwa kayak selama ini guru harus mengajar sesuai dengan RPP yang sudah disusun. Kalau ini tidak. Di situ dikatakan bahwa proses pembelajaran dilakukan itu bervariasi sesuai dengan tingkat kemampuan siswa masing-masing. Pak, sekarang kan kondisinya lagi pandemi ini Pak. Bagaimana Pak, nanti Pak kan ini pandemi belum berakhir Pak. Jadi nanti pas peralihan Pak kurikulumnya Pak, jadi apakah tetap bisa ya Pak menurut Bapak program kurikulum Merdeka ini bisa berjalan dengan baik Pak pas awal penerapan di sekolah ini? Secara kan Pak sekarang kondisi lagi pandemi Pak ya, masih belum berhenti sekarang Pak. Jadi Pak, menurut Bapak ya, menurut taksiran Bapak, apakah bisa berjalan dengan baik pada saat awal launching nanti? Karena kan sesuai tadi yang disampaikan akan terjadi rencana perubahan pada bulan Juli semester depan ya Pak. Jadi Pak, bagaimana ya Pak taksirannya kira-kira untuk penerapan awalnya itu Pak di kondisi pandemi seperti sekarang? Kalau melihat ciri kurikulum yang baru justru lebih bagus. Kita memang ternyata pemerintah sudah merencanakan bahwa di dalam kurikulum itu adalah yang mengatakan sekolah boleh merubah standar kompetensi pembelajaran sesuai dengan kondisi. Itu karena masa pandemi sama dengan tempo hari waktu kurikulum revisi, kita dipersilahkan sekolah untuk membuat namanya kurikulum pendek. Kurikulum pendek itu
memenggal sebagian pokok bahasan yang dianggap susah diajarkan di masa pandemi, misalnya mata pelajaran praktek, misalnya penjas, PJOK. Itu kita kan dilarang berkumpul-kumpul, dilarang ada proses pembelajaran yang ada di lapangan. Jadi semua pelajaran yang ada di sini di SMK, walaupun itu mata pelajaran praktek, semua bersifat teori, sehingga guru itu bisa berkreasi, bisa berkreasi, bisa memenggal pokok bahasan yang dianggap tidak bisa diajarkan. Kalau dulu itu tidak, kita harus patuh terhadap itu. Kalau justru kurikulum baru ini kita dipersilakan memilih pokok bahasan yang mana yang sesuai dengan siswa saya, kondisi siswa, sesuai dengan kondisi sekolah, dan sesuai dengan kondisi COVID. Itu bagusnya kurikulum merdeka ini. Betul-betul kita merdeka belajar. Gitu. Cukup ya Pak. Cukup. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Itu saja Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Ayo, Pak. Itulah tadi wawancara mengenai standar sarana dan prasarana dan standar isi yang ada di SMK Negeri 2 Takalar. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.